Tribuners, kita berlanjut ke kabar berikutnya. Seorang bocah 10 tahun di Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, harus menjadi yatim piatu seusai ayah dan ibunya meninggal akibat COVID-19. Kini bocah cilik itu tinggal bersama nenek dan kakeknya. Kemudian juga sang kakek, yakni Toto Sunarto, berusia 73 tahun, menceritakan cucunya menjadi yatim piatu sejak Maret lalu, di mana saat itu penularan dan penyebaran infeksi COVID-19 mulai mengganas di Indonesia. Toto mengaku sempat kebingungan untuk menghidupi sang cucu lantaran ia dan istrinya sudah tak bisa bekerja karena faktor usia. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota, Rizky Amana, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo rekan Dea. Ya Rizky, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi anak saat ini? Bisa saya dapat informasikan sekarang kondisi sang anak yatim piatu ini yang bernama Charlotte Michelle Verlin Suherman mulai membaik pasca setahun ditinggal oleh kedua orang tuanya yang didiagnosis akibat infeksi COVID-19. Sang anak terlihat ceria, uh, turut serta seperti layak anak umum lainnya bermain dan menari meski dirundung duka akibat kehilangan dari kedua orang tuanya ini. Seperti itu rekan Dea. Ya, Rizky, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi kediaman keluarga Charlotte ini, bagaimana cerita keluarganya tentang meninggalnya kedua orang tua dari Charlotte? Bisa saya informasikan, saya baru saja berbicara dengan pihak keluarga, yaitu kakek Toto Sunarto seusia 73 tahun. Awal mula sang ayah terkena penyakit lambung, lalu dirawat di rumah sakit pada 20 Maret 2020 yang lalu. Kemudian sang ayah meninggal dan sempat juga didiagnosis oleh pihak rumah sakit terpapar infeksi COVID-19. Selang 10 hari, sang ibu yang bernama, maksud saya yang bernama Claudina Marsa juga perlu mendapatkan perawatan ke rumah sakit karena akibat serangan atau gagal jantung, dan pihak rumah sakit juga mendiagnosis bahwa sang ibu terpapar infeksi COVID-19. Itu terjadi pada tahun lalu dan akibatnya sang anak langsung diasuh oleh kedua lansia ini, kakek neneknya, untuk sementara tinggal di kawasan perumahan Reni Jaya, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana kondisi keluarga dalam hal ini kakek, nenek, serta Charlotte untuk saat ini, Haris? Bisa saya informasikan untuk kedua lansia ini hanya berpenghasilan atau bekerja sebagai penjual telur per kiloan yang untungnya itu hanya dapat diraup sebesar 15.000 hingga 20.000 rupiah. Sedangkan kegiatan lain tak ada yang bisa dilakukan oleh kedua lansia ini mengingat usianya yang telah menua dan kondisi fisik yang sudah tak lagi mendukung aktivitas pekerjaan umum lainnya. Layaknya beruntung banyak donatur yang datang kepada si anak hingga si anak dapat melanjutkan pendidikannya hingga penjaminan asuransi kesehatan dari para donatur tersebut. Seperti itu dia. Ya, lalu Rizky, bagaimana dengan keseharian dari keluarga dan juga anak itu? Keseharian dari keluarga bisa saya informasikan bahwa keluarga hanya bisa menjual telur eceran atau per kilograman, sedangkan sang anak saat ini hanya sibuk membantu dari kegiatan kakek dan nenek, mengingat saat ini sedang tidak sekolah dengan pertemuan tatap muka, sehingga dia hanya banyak melakukan kegiatan belajar online. Namun di lain situ sang anak juga berkegiatan seperti les bahasa Inggris, lalu beraktivitas olahraga dan bermain dengan layaknya seusianya. Sang anak ini memang telah mendapat jaminan dari beberapa donatur maupun pihak bantuan dari lingkungan setempat agar sang anak dapat melupakan kejadian malang yang menimpanya pada setahun yang lalu. Seperti itu rekan dia. Ya, baik.
Tribuners, tadi rekan kami Rizky juga berhasil berbincang dengan Charlotte, bocah yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19 beserta kakek dan neneknya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Maksudnya bukan tinggal di sini. Dia tinggal di rumahnya, ngontrak, sakit. Sakitnya sebetulnya waktu itu dia memang gencar-gencarnya COVID. Ya, orang bisul aja meninggal COVID. Ya. Lambung naik. Udah periksa ke rumah sakit, meninggalnya di rumah kontrakan. Rumah dia. 10 hari kemudian istrinya nyusul. Istrinya gagal jantung. Meninggalnya di rumah sakit. Rumah sakit Gerang sana. Banten. Rumah sakit dikirim dari Sariase dikirim ke Banten. Ya, oh nggak lama sebelum nggak lama sesudah suaminya ya? Iya, 10 Suaminya. hari. 10 hari kemudian istrinya nyusul. Charlotte-nya sekolah di mana, Pak? Di Pamulang 1. Pamulang 1 ini. Oh, istri Pamulang 1 ya. Kelas berapa, Pak? Kelas 5. 5. Oh, kelas 5 sekarang. Iya. Dia waktu tinggal bapaknya kelas 3. Kelas 3. Tinggal bapaknya kelas 3. Dia sekarang baru naik kelas 5 ya? Ya sekuat saya lah. Iya. Saya harus kerja. Nggak mungkin. Ya. Udah umur. Urusan mana yang mau terima saya? Nggak ada kan? Iya. Iya udah. Ya di sini serahin. Sama Allah. Allah udah. Allah yang ngatur itu kok. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya udah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.